Ka'bah yang hari ini berdiri kokoh pernah terbakar rusak karena banjir, lalu dibongkar total oleh Quraisy. Mereka bangun ulang dari awal. Dengan ketegangan, rasa takut bahkan hampir berubah jadi perang antar kabilah. Di tengah proses pembangunan itu, muncul satu masalah besar. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad? Semua ingin dan tidak ada yang mau mengalah. Lalu di saat paling genting itu, masuklah seorang pemuda yang belum menjadi nabi, tapi sudah dipercaya semua orang. Dan bagaimana satu keputusan sederhana bisa menghentikan konflik besar? Subscribe sekarang ke Lentera Kisah, karena di sini kita tidak hanya bercerita, tapi menyusun sirah secara utuh, runtut, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kaum Quraisy sampai pada satu kesimpulan yang tidak bisa ditunda lagi. Ka'bah harus dibangun ulang. Keputusan ini bukan tanpa sebab. Pertama, Ka'bah pernah mengalami kebakaran. Dikisahkan, ada seorang wanita yang membakar wewangian di dalamnya. Lalu percikan api dari pembakar itu mengenai kain penutup Ka'bah, dan dari situlah api menyambar hingga merusak bangunannya. Kedua, setelah kejadian itu, banjir masuk ke dalam Ka'bah. Air menghantam dinding yang sudah melemah hingga retak dan semakin rapuh. Ketiga, terjadi pencurian di dalam Ka'bah. Perhiasan Ka'bah hilang. Dalam riwayat disebutkan ada 2 kijang emas. Namun ada juga riwayat lain yang menyebut hanya 1 kijang, tetapi dihiasi mutiara dan permata dan disimpan di dalam sumur di dalam Ka'bah. Barang itu kemudian ditemukan pada seorang budak bernama Duwai dari Bani Mulaikh bin Amr dari Khuza'ah. Quraisy pun memotong tangannya, namun mereka sendiri menduga pelaku sebenarnya bukan dia. Barang itu hanya diletakkan padanya. Dari rangkaian kejadian ini, Quraisy melihat satu hal yang jelas. Ka'bah sudah tidak lagi kokoh dan tidak lagi aman. Maka mereka bersepakat bangunan itu harus diperkuat dan sistemnya harus diubah. Mereka ingin meninggikan pintu Ka'bah agar tidak semua orang bisa masuk kecuali yang mereka izinkan. Di saat yang sama, terjadi satu peristiwa yang kemudian menjadi bagian penting dari pembangunan ini. Di pesisir Jeddah, terdampar sebuah kapal milik seorang pedagang Romawi bernama Bakum, seorang ahli bangunan. Kapal itu hancur. Al-Walid bin Al-Mughirah bersama beberapa orang Quraisy pun mendatanginya. Mereka membeli kayu dari kapal tersebut, lalu mengajak Bakum ikut ke Makkah. Kayu itu mereka siapkan untuk atap Ka'bah. Dalam riwayat yang disebut oleh Al-Umawi, kapal itu sebenarnya membawa bahan bangunan, marmer, kayu, dan besi untuk proyek milik Kaisar Romawi. Namun ketika sampai di Jeddah, Allah mengirim angin yang menghancurkannya, seolah bahan bangunan itu dialihkan untuk Ka'bah. Sementara itu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq, di Makkah juga ada seorang tukang kayu dari Mesir, sehingga secara perlahan kebutuhan pembangunan mulai terpenuhi. Namun ada satu hal yang membuat mereka belum berani memulai. Di dalam sumur Ka'bah ada seekor ular besar. Ular itu sering keluar, naik ke dinding Ka'bah dan membuka mulutnya lebar. Setiap kali ada yang mendekat, ia bergerak agresif. Tidak ada yang berani mendekatinya. As-Suhaili meriwayatkan dari Razin bahwa asal mula ular ini sudah sangat lama, sejak masa Jurhum. Pernah ada seorang pencuri yang masuk ke dalam Ka'bah untuk mengambil harta di dalamnya. Namun sumur itu runtuh menimpanya. Setelah itu muncul ular yang menetap di sana. Ciri-cirinya disebutkan. Kepalanya seperti kepala anak kambing, perutnya putih dan punggungnya hitam. Ia tinggal di sana selama ratusan tahun. Dan menurut Ibnu Uqbah, jika ular itu melingkar mengelilingi Ka'bah, kepalanya bisa sampai ke ekornya sendiri. Karena itu, ketika Quraisy ingin mulai merobohkan Ka'bah untuk dibangun ulang, yang mereka hadapi bukan hanya bangunan tua, tetapi juga sesuatu yang benar-benar mereka takuti. Dan di titik ini, mereka masih menahan diri. Di saat mereka masih diliputi rasa takut, ular itu kembali muncul seperti biasanya, merayap di dinding Ka'bah. Namun kali ini, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Allah mengirim seekor burung besar. Burung itu menyambar ular tersebut lalu membawanya pergi. Seketika suasana berubah. Quraisy melihat ini sebagai tanda. Mereka berkata, "Kami berharap ini pertanda bahwa Allah meridai apa yang kami rencanakan. Kita sudah punya tukang yang ahli, sudah punya kayu.
dan Allah telah menyingkirkan ular itu dari kita. Akhirnya mereka benar-benar sepakat untuk memulai pembangunan. Pada saat itu berdirilah seorang tokoh Quraisy, Abu Wahb bin Amr bin Aiz. Ia adalah paman dari ayah Rasulullah dan termasuk orang terpandang di kalangan Quraisy. Ia mengambil sebuah batu dari Ka'bah, namun batu itu terlepas dari tangannya dan kembali ke tempat asalnya. Dari situ ia memberi peringatan yang penting. Ia berkata, "Wahai Quraisy, jangan kalian masukkan dalam pembangunan Ka'bah ini kecuali harta yang baik. Jangan ada mahar dari pelacuran, jangan ada hasil riba, dan jangan ada harta hasil kezaliman terhadap siapapun." Sebagian riwayat menyebutkan, ucapan ini dinisbatkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Namun maknanya sama. Mereka ingin memastikan bahwa Ka'bah dibangun dengan harta yang bersih. Setelah itu Quraisy membagi tugas. Setiap kabilah mengambil bagian dari sisi Ka'bah. Bagian pintu diberikan kepada Bani Abd Manaf dan Bani Zuhrah. Sisi antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani dipegang oleh Bani Makhzum dan sekutunya. Bagian belakang Ka'bah dikerjakan oleh Bani Jumah dan Bani Sam. Mereka mulai mengumpulkan batu dan pembangunan pun dimulai. Di tengah semua itu, Rasulullah ikut bekerja bersama mereka. Beliau mengangkat batu, memikulnya sebagaimana yang lain. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diceritakan, saat pembangunan berlangsung, Nabi bersama Al-Abbas memindahkan batu-batu. Al-Abbas berkata kepada beliau, "Letakkan kainmu di pundak agar melindungimu dari batu." Nabi pun melakukannya. Namun tiba-tiba beliau terjatuh. Pandangan beliau terangkat ke langit, lalu beliau berkata, "Kainku, kainku." Beliau segera menutup kembali tubuhnya. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau sampai pingsan, dan sejak saat itu tidak pernah lagi terlihat aurat beliau. Peristiwa ini terjadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Seakan Allah sudah menjaganya, bahkan sebelum turunnya wahyu. Kemudian Ibnu Ishaq menceritakan, ketika Quraisy hendak mulai merobohkan Ka'bah, mereka sebenarnya diliputi rasa takut. Tidak ada yang berani memulai. Sampai Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Aku yang akan memulainya." Ia mengambil alatnya, lalu berdiri di hadapan Ka'bah dan berkata, "Ya Allah, kami tidak menginginkan selain kebaikan." Lalu ia mulai merobohkan dari sisi dua rukun. Malam itu, Quraisy menunggu dengan penuh kecemasan. Mereka berkata, "Kita lihat apa yang terjadi. Jika ia tertimpa sesuatu, kita hentikan. Tapi jika tidak, berarti Allah meridai apa yang kita lakukan." Keesokan paginya, Al-Walid kembali dalam keadaan baik-baik saja. Maka Quraisy pun melanjutkan pembongkaran. Hingga akhirnya mereka sampai pada satu titik yang berbeda. Mereka menemukan fondasi lama, fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Batu-batunya berwarna kehijauan, tersusun sangat kuat, saling mengikat satu sama lain. Salah satu dari mereka mencoba mencungkilnya dengan alat. Namun ketika batu itu bergerak, seluruh Makkah terasa bergetar dan tampak kilatan cahaya dari bawahnya, hampir menyilaukan mata orang yang melihatnya. Di titik itu, mereka berhenti. Mereka tidak berani melanjutkan ke bagian fondasi tersebut. Mereka sadar, ini bukan bangunan biasa. Saat proses pembongkaran itu berlangsung, Quraisy menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Di bagian rukun Ka'bah, mereka menemukan sebuah tulisan dalam bahasa Suryani. Tidak ada yang memahaminya. Sampai seorang Yahudi membacakannya untuk mereka. Isinya sangat tegas. "Aku adalah Allah, Tuhan Baka. Aku menciptakannya pada hari aku menciptakan langit dan bumi. Aku membentuk matahari dan bulan. Dan aku kelilingi tempat ini dengan 7 malaikat yang hanif. Tidak akan runtuh 2 gunungnya. Dan aku berkahi penduduknya pada air dan susu." Dan ditemukan pula tulisan lain. "Siapa yang menanam kebaikan akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam keburukan akan menuai penyesalan. Kalian melakukan keburukan, tapi berharap balasan kebaikan. Bagaimana mungkin sementara tidak mungkin anggur dipetik dari duri?" Setelah itu, pembangunan dilanjutkan, hingga akhirnya mereka sampai pada satu titik paling sensitif. Peletakan Hajar Aswad. Disinilah masalah besar muncul. Setiap kabilah Quraisy ingin mendapatkan kehormatan untuk mengangkat dan meletakkannya. Tidak ada yang mau mengalah. Perselisihan itu semakin memanas, hingga mereka bersiap untuk berperang.
Bani Abdaddar bahkan membawa sebuah bejana berisi darah. Mereka bersama Bani Adi bin Ka'ab memasukkan tangan ke dalamnya sebagai sumpah untuk berjuang sampai mati. Sejak itu mereka dikenal dengan sebutan orang-orang yang telah mencelupkan tangan dalam darah. Ketegangan itu berlangsung selama beberapa hari, sampai akhirnya mereka sepakat untuk mencari jalan keluar. Sebagian riwayat menyebutkan, sebagaimana diceritakan oleh para ahli sirah, bahwa Abu Umayyah bin Al-Mughirah, salah satu tokoh tertua Quraisy saat itu, berkata, "Jadikan orang pertama yang masuk dari pintu masjid ini sebagai penengah di antara kalian." Semua setuju, dan mereka pun menunggu. Orang pertama yang masuk adalah Rasulullah. Begitu mereka melihatnya, mereka langsung berkata, "Ini dia Muhammad Al-Amin." Mereka percaya penuh padanya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ketika beliau mendengar persoalan itu, beliau tidak memperpanjang. Beliau hanya berkata, "Bawakan kepadaku sehelai kain." Kain itu dibentangkan. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tengahnya dengan tangannya sendiri. Lalu beliau berkata, "Setiap kabilah pegang satu sisi lalu angkat bersama-sama." Mereka pun melakukannya. Dan ketika sampai di tempatnya, Rasulullah sendiri yang meletakkan Hajar Aswad itu dengan tangannya. Perselisihan besar yang hampir berubah menjadi perang diselesaikan dengan satu keputusan yang sederhana. Az-Zuhri menambahkan sejak itu kepercayaan Quraisy kepada beliau semakin kuat. Seiring bertambahnya usia, mereka semakin ridha dengan beliau. Sampai akhirnya mereka memberinya gelar Al-Amin. Dalam riwayat lain, yang dibawakan oleh Ibnu Sa'd dan Abu Nuaim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan satu kejadian menarik setelah peletakan itu. Ada seorang laki-laki dari Najd yang hendak memberikan batu kepada Nabi untuk menguatkan posisi Hajar Aswad. Namun Al-Abbas menahannya, dan ia sendiri yang memberikan batu itu kepada Nabi. Laki-laki Najd itu pun marah. Ia berkata dengan nada heran, "Lihatlah kaum ini, mereka punya kehormatan, akal dan harta. Tapi mereka justru menyerahkan urusan paling penting mereka kepada orang yang paling muda dan paling sedikit hartanya, seakan-akan mereka semua menjadi pengikutnya." Kemudian ia mengucapkan ancaman, "Demi Allah, dia akan memecah belah mereka dan membagi mereka menjadi kelompok-kelompok." Sebagian riwayat menyebut laki-laki itu adalah iblis yang datang untuk memicu perpecahan. Namun upaya itu tidak berhasil. Quraisy tetap tenang. Setelah semua itu selesai, Ka'bah pun berdiri kembali dengan bentuk yang baru. Quraisy meninggikan bangunannya hingga sekitar 18 hasta, lebih tinggi dari bangunan sebelumnya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun mereka tidak mampu membangun seluruh fondasi Ibrahim, karena biaya yang mereka kumpulkan yang benar-benar bersih tidak mencukupi. Akhirnya, sebagian area dibiarkan di luar bangunan. Mereka juga mengubah beberapa hal penting. Pintu Ka'bah dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah. Tujuannya jelas, mereka bisa mengatur siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Di dalamnya mereka membuat 6 tiang penyangga, disusun dalam 2 baris masing-masing 3 tiang. Di bagian dalam sisi Syam dibuat tangga untuk naik ke atap. Atapnya dibuat datar dan dipasang talang air yang mengalir ke arah Hijr. Semua ini menunjukkan satu hal, Ka'bah tidak hanya diperbaiki, tapi juga diubah sistemnya. Lalu para ulama mencatat satu hal penting. Berapa usia Rasulullah saat peristiwa ini terjadi? Ibnu Ishaq menegaskan, pembangunan ini terjadi 5 tahun sebelum diutusnya beliau sebagai nabi. Dengan begitu, usia beliau saat itu sekitar 35 tahun. Di titik ini, satu fase penting dalam kehidupan Rasulullah telah selesai. Beliau belum menerima wahyu, namun kepercayaan manusia kepadanya sudah terbentuk sempurna. Kalau kamu merasa kisah ini bermanfaat, bantu sebarkan dengan share ke orang-orang terdekat dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling berkesan menurut kamu. Terus ikuti Lentera Kisah, karena perjalanan sirah ini masih panjang.